yang wajib diketahui oleh setiap manusia. Faqul, maka jawablah, 3 landasan utama yang wajib diketahui itu adalah ma'rifatul abdi rabbahu wa dinahu wa nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. 3 hal yang wajib diketahui oleh seorang muslim dan muslimah. Yang pertama adalah seorang hamba mengenal Rabbnya. Dia mengenal siapa yang dia sembah. Yang kedua, landasan utama yang kedua adalah seorang hamba mengenal apa agamanya. Dan landasan utama yang ketiga adalah seorang hamba mengenal siapa nabinya, atau mengenal nabinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya, sini Syekh mulai menjelaskan isi dari salah satu usul. Dan landasan pertama ini beliau terangkan dalam bentuk tanya jawab. Kalau ditanyakan kepadamu, apa 3 landasan utama yang wajib diketahui oleh manusia, maka jawablah. Diterangkan jawabannya. Beliau sengaja membawakannya dengan bentuk tanya jawab untuk mengingatkan bahwa 3 pembahasan ini, 3 perkara ini, seorang hamba mengenal siapa Rabbnya, siapa Allah yang dia sembah, seorang hamba mengenal apa agamanya, agama Islam yang dia peluk, dan seorang hamba mengenal siapa nabinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dia ikuti. Ini adalah kewajiban yang akan dipertanyakan di alam kubur dan dipertanyakan di akhirat. Iya. Adapun hal ini merupakan pertanyaan di alam kubur, telah kita terangkan pada pertemuan di sesi sebelumnya tentang hadis yang menjelaskan setiap manusia yang masuk ke alam kubur, Munkar dan Nakir akan bertanya kepadanya 3 pertanyaan. Man rabbuka, siapakah Rabbmu? Wa ma dinuka, apa agamamu? Wa man hadzal ladzi ursila ilaika, dan siapa rasul yang diutus kepadamu? Siapa rasul yang diutus kepadamu? Ini 3 pernyataan atau 3 pertanyaan Munkar dan Nakir. 2 malaikat yang bertanya di alam kubur, dan pertanyaan ini harus dijawab. Dan kemampuan seorang hamba menjawabnya sebagaimana yang saya terangkan dibangun di atas keimanannya terhadap 3 hal ini dan keilmuannya di dalam mengenal siapa Allah, apa agamanya, dan siapa nabinya sallallahu alaihi wasallam. Ini yang menentukan kemampuannya untuk menjawab. Kalau ia hanya sekedar ikut-ikutan, hanya sekadar mengikuti kebanyakan orang, maka ini tidak memberi manfaat untuknya di alam kubur. Seperti jawaban orang yang ditanya itu, dia berkata, ha la adri, sami'tu an-nasa yaquluna syai'an faqultuhu. Dia berkata, saya tidak tahu, saya hanya mendengar manusia berucap seperti itu, saya pun ikut mengucapkannya. Maka tiap kali dia tidak menjawab, dia dipukul oleh mitraqah, gadah, palu. Kata Nabi, mitraqah ini andai kata dipukulkan ke Gunung Uhud akan hancur berkeping-keping. Setiap kali ia dipukul dengan mitraqah, ia menjerit, yang jeritannya didengar oleh seluruh makhluk kecuali jin dan manusia. Andai kata jin dan manusia mendengar jeritan orang yang dikubur ini,
mereka akan tersungkur mati. Ya, maka yang menentukan adalah bagaimana seorang hamba mengenal 3 landasan utama ini. Dan ini pembahasannya. Penulis di sini ingin menjelaskan hujjah, dalil, ilmu yang menjadi bekal bagi seorang hamba sehingga ia mampu menjawab 3 pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir di alam kubur nanti. Iya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadits-haditsnya menjelaskan 3 landasan utama ini, dan beliau terangkan pentingnya untuk meyakininya. Di antaranya Rasulullah bersabda di dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Al-Abbas bin Abdul Muttalib, bahwa beliau mendengar Nabi bersabda, "Daqa ta'mal iman man radiya billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin rasula." Seorang akan mendapatkan nikmatnya, lezatnya keimanan apabila dia ridha Allah sebagai Rabbnya, dan dia ridha Islam sebagai agamanya, dan dia ridha Nabi Muhammad sebagai Rasulnya. Lagi-lagi 3 hal yang disebutkan. Diterangkan di sini, dia akan mendapatkan lezatnya keimanan. Iya. Meridai 3 hal ini tentunya keridaan terhadap sesuatu itu dibangun di atas pengetahuannya akan sesuatu tersebut. Demikian pula meyakini 3 hal ini akan mendatangkan pahala. Dan Rasulullah SAW juga di dalam hadits riwayat Muslim menerangkan, "Man qala hina yasma'ul muadzin asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabban wa bi Muhammadin rasula wa bil islami dinan ghufira lahu dambuh." Siapa yang berkata ketika dia mendengar muadzin, tukang adzan, berucap asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Jadi ketika selesai adzan dia membaca doa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadar Rasulullah, saya bersaksi tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah, satu-satunya tidak ada syirikat baginya, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya. Raditu billahi rabban, saya ridha Allah sebagai Rabbku, wa bi Muhammadin rasula, Muhammad sebagai Rasulku, wa bil islami dinan, dan Islam sebagai agamaku. Kalau dia membaca doa ini dengan meyakininya, maka Nabi menyebutkan ghufira lahu dambuhu, akan diampuni dosa-dosanya. Iya. Dan ini semuanya dibangun di atas pengetahuan terhadap 3 landasan utama ini. Karena itu Syekh Abdul Latif Ibn Abdurrahman bin Hasan rahimahullahu ta'ala, beliau berkata, "Ar-ridha bihadhihi al-usul ats-tsalatsa qutbu rahaddin wa alayhi taduru haqa'iqul ilmi wal yaqin." Kata beliau rahimahullah, seorang hamba yang ridha terhadap 3 landasan utama ini, maka itu adalah kutub perputaran agama. Dan di atas kutub inilah, di atas 3 pondasi inilah perputaran hakikat ilmu dan keyakinan. Perputaran hakikat ilmu dan keyakinan. Maka ini beberapa penjelasan yang menambah penjelasan-penjelasan yang telah lalu akan pentingnya seorang muslim dan muslimah untuk mempelajari, mengilmui 3 landasan utama, 3 perkara yang akan ditanyakan oleh para malaikat di alam kubur. Dia mengilmui apa jawabannya, bagaimana ia mengenal Allah, dia mengenal siapa yang dia sembah, bagaimana ia mengenal agamanya, dan bagaimana ia mengenal Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ini semuanya ada ilmunya, ada kewajiban yang perlu kita pelajari darinya, dan ada hal-hal yang patut kita yakini
Apabila kita telah mempelajarinya dan meyakininya, barulah seorang hamba akan diteguhkan untuk menjawab pertanyaan malaikat di alam kubur. Untuk menjawab pertanyaan malaikat di alam kubur. Jangan dikira bahwa pertanyaannya sama dengan ujian seseorang menghadapi ujian di semester atau ujian lulus kuliah misalnya. Ya. Menghadapi dua malaikat ini dengan kengerian yang Allah telah jadikan pada keduanya dan suara keduanya yang menggetarkan siapa yang mendengarkannya, ini menyebabkan orang yang tidak kuat keyakinannya melupakan apa yang sebelumnya biasa dia dengar di tengah manusia, dan apa yang dia hanya ikut-ikutan di dalamnya tidak memberi manfaat baginya. Yang dikokohkan hanyalah orang-orang yang benar keimanannya, punya ilmu akan tiga landasan utama tersebut, meyakini dan mengamalkannya. Allah berfirman, "Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah." Allah mengokohkan orang-orang yang beriman. Ya, orang-orang yang beriman. Perhatikan kata keimanan yang menunjukkan pengetahuan dan pengamalan terhadap tauhid akan dikokohkan dengan ucapan yang kuat, yaitu ucapan la ilaha illallah di kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat. Di kehidupan akhirat ada dua, alam kubur dan kehidupan akhirat setelah kebangkitan. Sebab kubur, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, awwalu manazilil akhirah, adalah awal persinggahan ke negeri akhirat. Iya. Syekh di sini memulai menjelaskan secara global tiga landasan utama yang wajib kita mempelajarinya. Kata beliau, fa idza qila laka, kalau ada yang bertanya kepadamu, mal usulus tsalatsah, apakah tiga landasan utama, allati yajibu 'alal insani ma'rifatuha, yang wajib diketahui oleh setiap insan. Aqul, maka katakanlah, jawablah kepadanya. Landasan utama yang pertama, ma'rifatul abdi rabbahu, seorang hamba mengenal siapa Rabbnya, supaya dia beribadah kepada Allah di atas ilmu dan keyakinan. Dia wajib mengenal Rabbnya dari apa yang diterangkan di dalam ayat-ayatnya dan melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kewajiban yang kedua, landasan utama yang kedua adalah seorang hamba mengenal dinahu, apa agamanya. Ya, agama yang diturunkan kepada kita memeluknya. Kemudian landasan utama yang ketiga adalah seorang hamba mengenal siapa nabinya. Seorang hamba mengenal nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, mengenal nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, merupakan rasul yang diutus kepada kita sebagai perantara di dalam menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala, di mana tidak ada jalan untuk menegakkan ibadah kepada Allah kecuali melalui jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tiga landasan utama beliau sebutkan secara global agar supaya seorang yang mendengarkannya, seorang yang membacanya, ya, merekamnya secara global dan menanamkannya ke dalam dirinya. Kemudian ini mengakibatkan jiwanya ingin mengetahui rinciannya, ingin mengetahui lebih lanjut bagaimana ia mengenal Allah, mengenal agamanya dan mengenal nabinya dengan sebenarnya. Maka setelah mengglobalkan, Syekh rahimahullahu taala, penulis mulai masuk di dalam merinci satu persatu. Beliau akan menerangkan bermula dari landasan pertama secara terperinci, kemudian beliau akan terangkan landasan yang kedua, kemudian beliau tutup dengan landasan yang ketiga, yaitu mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mulai di sini menjelaskan landasan yang pertama tentang bagaimana seorang hamba mengenal Rabbnya. Kata beliau rahimahullah, fa idza qila laka man rabbuka, kalau ditanyakan kepadamu siapa Rabbmu, ditanyakan kepadamu siapa Rabbmu, ya, maka jawablah bahwa Rabbi Allahu alladhi rabbani wa rabba jami'al alamin bi ni'amihi,
Ya, biasanya kata Rabb kalau orang Indonesia itu menerjemahkannya dengan kata Tuhan. Ya. Tapi ini pembahasan umum di lisan orang Indonesia. Ya, kalau bahasa secara syariatnya dia disebut dengan kata Ar-Rabb. Siapa Rabbmu? Dan Rabb, ya. Rabb itu artinya dia yang bersendirian di dalam mengatur hamba, yang menciptakannya, yang memberikan rezeki kepadanya. Dan Rabb juga kadang diartikan bermakna yang diibadahi, yang disembah. Dan akan diterangkan oleh Syekh rahimahullah makna Ar-Rabb nanti. Salah satunya bermakna yang diibadahi. Iya. Jadi kalau engkau ditanya siapa Rabbmu, artinya siapa yang kamu sembah, siapa yang menciptakanmu, siapa yang memberi rezeki kepadamu, yang tidak ada sembahan bagi kamu selainnya. Apabila ada yang bertanya siapakah Rabbmu, fakul, maka jawablah. Ya. Jawab dengan penuh keyakinan, jawab dengan penuh kebanggaan bahwa Rabbi Allah, bahwa Rabbku adalah Allah. Rabbku dan yang saya ibadahi adalah Allah. Alladzi Rabbani, Allah yang telah mencurahkan nikmatnya kepadaku. Wa Rabba jami'il alamina, wa Rabba jami'al alamina bini'amihi, dan yang mentarbiyah, yang mengurus seluruh makhluk, ya, menyempurnakan keperluan makhluk dengan nikmat-nikmatnya. Wa huwa ma'budi, dan ia adalah sesembahanku. Laisa li ma'budun siwahu, tidak ada yang saya sembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Baik. Jadi ini dalil atau ini penjelasan. Kalau seorang ditanya siapa Rabbnya, maka dia mengatakan dengan meyakini bahwa Rabbnya yang dia ibadahi, Rabbnya yang menciptakannya, yang memberikan rezeki kepadanya, ya, yang mengatur segala kehidupan, Rabbnya adalah Allah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan nikmat kepadanya, sebagaimana Allah memberikan nikmat kepada seluruh alam semesta. Ya. Dan dialah Allah yang berhak diibadahi. Dialah Allah sesembahanku. Tidak ada sembahan apapun bagiku kecuali hanya Allah. Wa dalilu qauluhu ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin. Dan dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah, rabbil alamin, Rabb semesta alam. Ya. Segala puji hanya untuk Allah, rabbil alamin. Ini ayat yang pertama dalam Al-Quranul Karim. Ayat yang pertama di surah Al-Fatihah. Ya. Allah menjelaskan bahwa segala jenis pujian adalah milik Allah, Rabbil alamin, Rabb semesta alam. Segala sesuatu yang selain Allah itu disebut alam. Karena itu kata Syekh, wa kullu ma siwallahi alam wa ana wahidun min dalikal alam. Segala sesuatu yang selain Allah, yang bukan Allah, maka dia disebut alam. Disebut alam. Dan saya salah satu dari alam tersebut. Ya. Karena itu di ayat Rabbil alamin, Allah adalah Rabb semesta alam. Ya. Segala yang diibadahi atau segala sesuatu selain daripada Allah, dia adalah alam, dia adalah makhluk. Dia adalah makhluk. Dan saya termasuk salah satu dari makhluk itu. Salah satu dari makhluk itu. Ya. Adapun Allah, dialah yang mencipta, dialah yang mengadakan, dialah yang menguasai manusia. Iya. Maka sekarang beliau sudah memberikan kuncinya
Jawabannya kalau seorang ditanya, ya, siapa Rabbnya? Nah, dan ini keyakinan terhadap siapa Rabbnya itu akan lebih kuat kalau dia bisa menjawab pertanyaan berikutnya. Karena itu Syekh di sini menerangkan, fa idza qila laka bima arafta rabbak. Ya. Apabila dikatakan kepadamu, dari mana kamu mengenal Rabbmu? Dari mana kamu mengenal Rabbmu? Apa dalil-dalil? Ya. Apa hujjah dan argumen yang kamu pegang sehingga kamu bisa mengenal Rabbmu, bisa mengenal Allah yang menciptakanmu, sehingga engkau bisa mengenal yang kamu ibadahi. Dari mana engkau mengenalnya? Apa dalilmu? Maka jawab, faqul, maka katakan, araftuhu, maka katakan bi ayatihi wa makhluqatihi. Saya mengenal Allah dengan ayat-ayatnya dan dengan makhluk-makhluknya. Ya. Jadi disebut dua hal, ayat-ayat dan dengan apa? Makhluk-makhluknya. Ya. Ya, kalau penyebutan ayat secara umum, ayat itu, ayat-ayat Allah ada dua. Ada ayat kauniyah dan ada ayat syar'iyah. Ya. Ada ayat-ayat kauniyah, sifatnya secara kaun, berkaitan dengan penciptaan. Dan ada ayat syar'iyah, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ayat itu sendiri, kata ayat di dalam bahasa, kata ayat di dalam bahasa Arab, ya, itu adalah sebuah tanda, sebuah alamat yang sangat jelas, sebuah alamat yang sangat jelas dan membuktikan kepada manusia, memberikan bukti kepada manusia. Ya. Karena itu tanda-tanda kenabian yang biasa kita kenal dengan nama mukjizat, itu di dalam penggunaan Al-Quran dan As-Sunnah disebut ayat-ayat. Disebut ayat. Jelas ya? Mukjizat disebut ayat sebab dia adalah tanda yang membuktikan kebenaran para nabi dan para rasul. Jelas ya? Ya. Dengan ayat-ayatnya dan dengan makhluk-makhluknya. Di dalam percontohannya Syekh menjelaskan, wa min ayatihi al-lail wan nahar wasyamsu wal qamar wa min makhluqatihi as-samawati as-sab'u wal arduna as-sab'u wa ma fihinna wa ma bainahuma. Ya. Kata beliau, dari ayat-ayat Allah adalah malam, siang, matahari dan bulan. Ya. Ini digolongkan ke dalam ayat-ayat Allah oleh penulis. Adapun makhluk diberi contoh, dan dari makhluk-makhluk Allah, langit dan bumi, langit yang 7, bumi yang 7, segala apa yang ada pada langit dan bumi, dan segala apa yang antara kedua langit dan bumi. Ini beliau sebut sebagai apa? Makhluk-makhluk Allah. Ya, jelas ya? Sebenarnya kalau dari sisi makhluk, malam, siang, matahari dan bulan juga makhluk Allah. Tapi malam dan siang ini terdapat tanda-tanda kebesaran. Perhatikanlah. Ya. Siang baru saja berlalu bersama kita, bersama dengan terbenamnya matahari. Tiba-tiba malam datang. Ada persilih gantian. Ya. Yang menunjukkan tanda, selalu mengingatkan hal yang sering kita lihat perubahannya. Jelas ya? Berbeda dengan bumi. Tiap hari kita lihat semuanya ada. Data pagi. Tidak bergerak. Tidak bergerak. Tapi persilih gantian siang dan malam ini adalah ayat-ayat. Demikian pula matahari dan bulan. Ya. Di siang hari matahari nampak. Ya. Mataharinya tampak. Dan di malam hari bulannya tampak. Bersilih gantian antara matahari dan bulan ini juga terdapat ayat-ayat yang menunjukkan bahwa ya, seluruh makhluk ini ada yang menciptakannya. Seluruh makhluk ini ada yang menciptakannya.
ada yang mengaturnya. Maka dengan itulah kita mengenal Rabb kita. Ya. Tatkala seluruh makhluk ini ada yang menciptakannya, ada yang menguasainya, maka hanya kepadanya lah kita beribadah. Hanya kepadanya lah kita beribadah. Memurnikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sini Syekh bawakan dalilnya. Ya, beliau bawakan dua ayat. Kata beliau, "Wa dalilu qauluhu ta'ala," dan dalilnya adalah firman Allah taala, "Wa min ayatihi al-lailu wan-nahar wasyamsu wal-qamar la tasjudu lisyamsi wala lil-qamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun." Dalilnya adalah firman Allah taala, dan dari ayat-ayatnya malam, siang, matahari dan bulan. Janganlah kalian sujud kepada matahari, jangan pula kalian sujud kepada bulan. Tapi bersujudlah kepada Allah yang menciptakan mereka. Kalau memang benar kalian hanya beribadah kepadanya. Iya. Allah terangkan ini ayat-ayatnya. Dan dengan ayat-ayat ini kita mengetahui bahwa Allah yang menciptakannya. Maka konsekuensi dari seorang hamba melihat bahwa itu semuanya adalah ciptaan Allah, ini mengharuskan ia memurnikan ibadahnya hanya kepada Allah yang sebagaimana Allah yang bersendirian di dalam menciptakan langit dan bumi, bersendirian di dalam mengadakan siang dan malam, matahari dan bulan, maka dia pula Allah yang bersendirian yang paling berhak untuk diibadahi. Yang berhak untuk diibadahi. Iya. Kemudian dalil yang kedua, wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah taala, "Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy yughshil laila an-nahar yatlubuhu hasitha wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amri ala lahul khalqu wal amr tabarakallahu rabbul alamin." Allah berfirman, sesungguhnya Rabb kalian adalah Allah. Ya. Perhatikan di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan sesungguhnya Rabb kalian adalah Allah. Ya. Kemudian Allah mensifatkan dirinya supaya kita mengenal Allah dengan sifat itu. Sesungguhnya Rabb kalian adalah Allah alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Ya Allah menciptakan langit dan bumi. Ya. Perhatikan bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi ini dengan sangat sempurna, sangat kokoh. Ya. Sehebat-hebatnya orang yang membangun di masa ini, tidak ada yang bisa membangun atap tanpa ada pondasi. Lihatlah langit, tegar, kokoh, tidak ada pondasi. Dan lihatlah bumi. Ya. Bagaimana keberadaannya sebagai hamparan untuk manusia. Sungguhnya Rabb kalian adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi fi sittati ayyam, pada 6 hari. Ya, pada 6 hari. Jadi diciptakan selama 6 hari. Terciptalah langit dan bumi. Thumma istawa 'alal 'arsy. Setelah menciptakannya, ya, dan Allah Subhanahu wa taala memerintah pada langit dan bumi apa yang Allah perintah, thumma istawa 'alal 'arsy. Kemudian Allah beristiwa di atas arsy-Nya. Arsy singgasana Allah yang agung, salah satu makhluk dari makhluk Allah. Yang arsy ini ya, lebih besar daripada langit dan bumi. Lebih besar daripada langit dan bumi. Kemudian Allah beristiwa di atas arsy-Nya. Yughshil laila wan nahar. Ya. Yughshil laila wan nahar. Allah mempersilih gantikan antara malam dan siang. Yatlubuhu hasitha. Yang keduanya saling mengejar dengan sangat cepat. Begitu siang datang, malam segera pergi. Malam datang, siang pun berlalu. Ya. Bersambung dengan sangat cepatnya.
Wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amri. Matahari, bulan dan bintang-bintang semuanya musakhkharat, diatur oleh Allah dengan perintahnya. Ala lahul khalq wal amr. Ingatlah bahwa milik Allah penciptaan dan milik Allah pula perintah itu. Iya. Perhatikan ya, Allah mensifatkan dirinya dengan menciptakan langit dan bumi. Kemudian Allah beristiwa di atas arsy-Nya, mempersilih-gantikan siang dan malam, menciptakan langit, menciptakan matahari, bulan dan bintang-bintang. Semuanya diatur dengan perintahnya. Maka dengan ini kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ala lahul khalqu wal amr. Ya. Ala lahul khalqu wal amr. Ketahuilah milik Allah lah segala perintah, segala penciptaan dan segala perintah itu. Tabarakallahu Rabbul Alamin. Maha berkah Allah Rabbul Alamin. Iya. Maka suatu hal yang dimaklumi, ya, bahwa kita melihat tanda-tanda kebesaran Allah, melihat penciptaan langit dan bumi ini, kita pasti meyakini bahwa langit dan bumi ini ada penciptanya, ada yang menciptakannya. Dan ini adalah hal yang dimaklumi secara aksioma bagi orang yang memiliki akal sehat. Adapun mereka yang mengingkari adanya Tuhan, ya, ini adalah orang yang tidak menggunakan akalnya pada tempatnya. Karena itu dikisahkan pernah datang, ya, kepada Abu Hanifah sekelompok orang yang mengingkari adanya pencipta. Maka Abu Hanifah berkata, ya, biarkan saya berpikir. Saya sekarang lagi memikirkan sebuah perahu. Perahu ini melabuh ke dermaga. Ya, ia menaikkan barang-barang, menaikkan segala keperluannya. Kemudian perahu ini berjalan tanpa ada yang mengemudikannya. Tidak ada nahkodanya, tidak ada awak kapalnya. Ya. Maka orang-orang yang mengingkari adanya Tuhan ini berkata kepada Abu Hanifah, "Wahai Abu Hanifah, kamu sudah gila. Tidak mungkin itu terjadi." Kata Abu Hanifah, keadaan kalian, ya, juga seperti itu. Karena kalian mengatakan alam ini tidak ada penciptanya. Jelas ya? Sebab itu adalah hal yang dimaklumi. Tidak mungkin alam semesta ini tidak ada penciptanya. Iya. Baik, waktu sholat isya sudah masuk. InsyaAllah ta'ala untuk pembahasan ini kita akan lanjutkan setelah pelaksanaan sholat isya. Untuk sementara saya cukupkan sampai sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.